di sini. Oke, saya ingin teman-teman nanti juga berpartisipasi dalam diskusi kita. Saya akan cenderung menjadi fasilitator saja, jadi yang mengarahkan diskusi. Pada dasarnya harapannya teman-teman bisa involve lebih banyak dalam kelas kita. Oke, sebentar. Baik, ini meeting ke-9. Do you have any question related to last week's assignment or any other questions? Silakan kalau ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik, kita diskusi sedikit tentang coherence. So, writing coherence. Kita akan mendiskusikan tentang koherensi atau apa sih koherensi itu. Nah, saya ingin tanya ke teman-teman dulu, kira-kira yang kita maksud dengan coherence itu apa sih? What is coherence? And how do you get it? Silakan, saya ingin mendengar pertanyaan jawaban atau diskusi teman-teman. What is coherence? And how do you get coherence? Maybe kesatuan, sir. Kesatuan, oke, thank you, Mas Jaka. Yang dimaksud kesatuan itu kesatuan apa ya? What do you mean by kesatuan? Mas Jaka atau teman-teman yang menambahkan? What do you mean by kesatuan? The sentences are connected. Okay, right. Thank you so much, Mas Jaka. Baik. Jadi yang dimaksud dengan Mas Jaka tadi kesatuan, atau kalau misalkan dalam pertanyaannya berarti what is coherence and how do you get a coherence? Kalau menurut Mas Jaka, coherence itu sama dengan unity, kesatuan. Kalau menurut teman-teman lain yang dimaksud, ada bisa yang membantu mengelaborasi, menambahi keterangan ini? Silakan kalau ada yang bisa menambahkan. Thank you, Mas Jaka. Ketersambungan, Sir. Gimana, sorry? Ketersambungan antar kata. Oke, Safa. Thank you. Jadi yang dimaksud coherence, unity, sentence ya. Unity of sentences. Kalimat atau kata? Sorry. Kalimat. Kalimat, oke. Sentences. Right. Thank you. Ada lagi yang ingin menambahkan? Apakah cukup nyambung saja? Atau ada kriteria lain yang perlu ditambahkan terkait ini? Coherence to unity. Maybe saling serasi, Sir. Thank Saling you. serasinya antara satu kalimat dengan kalimat selanjutnya. Oke, keserasian. Oke. Kayak match gitu ya, keserasian. Oke. Oke, unity atau keserasian. Oke, setuju. Saya juga setuju dengan clue ini. Ada lagi yang dimaksud, yang ditambahkan teman-teman? Silakan. Dan bagaimana kita untuk mendapatkan coherence itu? Biar isi kita dianggap sebagai isi yang coherence itu, how do you get it? How do you do that? Gimana caranya biar kelihatan menyatu, biar kelihatan serasi gitu kalimat-kalimatnya? Silakan. Ada lagi teman-teman? Ada Mas Alvito, Aulia, Davina. Silakan. Ada yang mau menambahkan? How do you get it? Ini ada kalimat satu, terus ini kalimat berikutnya. How do you make them unite?
Gimana caranya biar kita unite? Menggunakan kata sambung. Menggunakan kata sambung, oke. Betul, ini salah satu tipsnya. How kita gunakan kata sambung ya, oke. Selain kata sambung, ada lagi yang mungkin kita bisa gunakan. Silakan. Selain kata sambung. Jadi ini ada satu kalimat, ini kalimat lainnya, salah satu tipsnya disambung. Oke, betul. Selain disambung, ada lagi nggak? Biar kelihatan bahwasanya kedua kalimat ini berhubungan atau apa ya, serasi semacam itu. Silakan. Rujuk, Sir. Dirujuk, maksudnya dirujuk kayak gimana, Nisa? Seperti kayak menggunakan kata rujukan. Oke. Hal ini seperti itu. Oke, oke, oke. Misalkan semacam hal ini dan seterusnya. Ini, itu, kayak gitu ya. Oke, right. Thank you so much. Sebentar. Ini. Jadi, sorry. Ada beberapa cara untuk improving coherence of the sentences. Di antaranya salah satunya itu menggunakan transitional expression. Jadi transitional expression itu adalah kalimat yang bisa kita gunakan untuk apa ya? Untuk menunjukkan bahwasanya kalimat A itu berhubungan dengan kalimat B dan jenis-jenisnya banyak transition itu. Transition can be as simple as word plus word, so I and you kayak gitu. You and I love bakso kayak gitu. Jadi ini udah menghubungkan antar kata atau sampai yang lebih besar levelnya paragraf and so on. Di sini juga ada yang kata sambung tadi sudah, terus kemudian merujuk atau kata rujukan itu mungkin lebih pas ke nomor 2 ini, using pronoun reference yang biru ini. Selain itu juga ada keywords and phrases. Jadi keyword and phrases ini keyword-keyword tertentu atau phrase tertentu yang menunjukkan bahwasanya keduanya itu dekat gitu. Jadi di kalimat pertama kita membicarakan tempat-tempat wisata yang patut dikunjungi di Banyuwangi. Terus di kalimat berikutnya kita membicarakan ada Pulau Merah, terus kemudian ada penampilan ini, terus kemudian ada desa adat ini dan macam-macamnya. Jadi itu semuanya temanya masih sama, sama-sama phrases-nya membicarakan tentang Banyuwangi. So we can call it. Kalau yang nomor 3 ini parallel form, ini kira-kira maksudnya apa ya? Anyone can add. Kira-kira yang dimaksud dengan parallel form itu apa? Silakan. Ada yang ingin menambahkan? What you mean by parallel form? Paralel itu apa sih paralel? Silakan. Ada Duril, ada Wildan, ada Davina, ada Nada, Pratiwi, Sinta. Silakan. Ada yang bisa menambahkan? Yang kita maksud dengan paralel itu apa? What you mean by parallel? Paralel itu semacam ini, terus ini, atau paralel itu seperti ini. Which one? And how do you like? Atau ini ke sini paralel. So which one is? Sejalan. Oke, paralel. Jadi parallel form sejalan, bentuknya sejalan. Ini bisa digambarkan dengan bentuk-bentuk bahwasanya bentuknya hampir sama, waktunya hampir sama. Pertama ini, sesudahnya ini. Setelah itu kita makan, jam sekian kita ke sini, setelahnya kita makan, atau setelahnya kita jalan ke sini. Nah, itu parallel form. Atau parallel form juga bisa ditunjukkan dengan misalkan si A dan si B jalan-jalan ke Malioboro. Si C dan
si C pergi ke pasar, tetapi si D tinggal di rumah. Itu beda maknanya dan beda bentuknya, tetapi itu masih paralel karena keduanya kejadiannya bersamaan misalkan, atau bentuknya attach, nempel jadi satu. Thank you Nisa. Baik, itu beberapa hal terkait paralel struktur how to improve the coherence. Nah, berikutnya kita akan mendiskusikan mengenai transition signals. Untuk kali ini yang kita fokuskan dulu di transition signals. Sebentar, saya